Bab 2836. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, membunuh abadi. Pada saat yang sama ketika Krisan patah menghunus pedangnya, Lu Chen terbebas dari mantranya, dan pisau ajaib di tangannya juga menebas ke arah Krisan patah. Dia sengaja jatuh cinta pada pesonanya. Ini bukan pertama kalinya dia memukulnya, dan dia tidak peduli untuk memukulnya lagi. Lagi pula, dia memiliki keinginan abadi untuk memecahkannya, jadi dia takut dengan rambut. Lagi pula, melihatnya menyentuh pisaunya, Krisan patah sudah ingin mundur. Jika Lu Chen gagal memenangkan jimat tersebut, Duan Juhua pasti tidak akan melawannya secara sembarangan, dan akan melarikan diri begitu saja. Dia tidak ingin Duan Juhua melarikan diri tanpa perlawanan, triknya adalah membingungkan Duan Juhua, jadi dia harus menahan Duan Juhua, wanita jahat dengan benar. Benar saja, Krisan yang patah itu tertipu, mengira dia telah kehilangan akal sehatnya sejenak, dan menyerangnya. Kamu, pulih begitu cepat. Pada saat itu, Krisan patah terkejut, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Terakhir kali, Lu Chen Zong kehilangan akal sejenak karena pesonanya. Tapi kali ini, Lu Chen secara langsung menguraikan pesonanya, dan juga menghunus pedangnya pada saat yang sama saat dia menghunus pedangnya. Mungkinkah dia tidak terkejut? Aku pernah terkena sekali, jadi aku kebal. Lu Chen menjawab seperti ini, dan dia berbicara, tetapi pisau ajaib di tangannya tidak berhenti, dan dia bisa memotongnya sesuai keinginannya. Dia juga tidak mengaktifkan pisau terkuat ke-54, pisau itu akan melubangi dirinya sendiri, dan Krisan yang patah tidak memenuhi syarat untuk menikmati pisau itu. Dia juga tidak menggunakan pisau ke-50 detik, karena takut dia tidak akan mampu membunuh lawannya, tetapi dia menggunakan pisau ke-53. Pisau ke-53 sudah sangat kuat. Itu harus memotong tahap tengah Daluo Jinxian, dan sama sekali tidak ada masalah untuk memotong Krisan rusak yang dapat menembus tahap awal Daluo Jinxian. Sudah terlambat, tapi segera, pedang ajaib Lu Chen telah ditebas, dan pedang itu menghadap pedang raksasa dua tangan dengan Krisan yang patah. Ledakan, saat bilah dan pedang bertabrakan, terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang dunia. Saat berikutnya, pedang ajaib memotong kekuatan pedang, pisau panjang tingkat dewa hancur, dan pedang raksasa dua tangan dari peringkat abadi kelas menengah hancur seketika. Pisau ajaib masih memiliki kekuatan yang cukup, terus menebang, dan mengunci bunga Krisan yang rusak. Ambil pisaunya, jangan bunuh aku bersedia menjadi pelayanmu. Saat itu juga, Krisan rusak panik, terkunci dan tidak bisa melarikan diri, dia buru-buru memohon ampun. Mati. Lu Chen membenci wanita tua yang berbahaya ini, jadi Fei tidak banyak bicara, hanya berhenti minum dan terus menebas. Ledakan, menebas dengan pisau ajaib, tubuh abadi dari Krisan yang rusak dipotong dan diubah menjadi kanopi darah yang mekar. Lu Chen, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Roh primordial yang kesal keluar dari kanopi darah dan bergegas ke langit. Menghancurkan, Lu Chen sedang terburu-buru, dan bahkan tidak repot-repot menangkap jiwanya. Dia menunjuk dan memukul jiwa itu langsung dengan jarinya. Bentak, roh primordial terkena kekuatan jari, segera hancur, dan menghilang menjadi abu. Monster tua yang hidup selama 10.000 tahun dan masih terlihat seperti gadis kecil akhirnya terungkap. Berlari, seorang penjaga asli dan satu penjaga palsu menunggu di luar, melihat situasinya tidak baik, segera mengerti, dan dengan tegas membubarkan diri. Sayangnya, mereka bereaksi terlambat dan terlambat melarikan diri. Alasan mengapa Lu Chen terburu-buru membunuh Duan Krisan adalah untuk memusnahkan semua musuh, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kedua orang ini melarikan diri? Mau lari kemana? Zhu Zufuwei belum berlari beberapa langkah ketika seseorang muncul di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum. Lu Chen, kamu bisa membunuh orang-orang Long Xianmen, tapi kamu tidak boleh membunuhku. Penjaga rumah Zuzu terkejut dan panik, dan berkata lagi, saya adalah penjaga rumah Zuzu yang asli, leluhur orang-orang di sekitar istana Tuan Zhou. Jika Anda membunuh saya, Anda akan melawan Tuan Istana Zuzu. Dapatkah Anda menahan amarah istana Tuan Zuzu? Petik 2. Aku membunuh semua orang yang ingin membunuhku hari ini, bahkan jiwa, dan semua mulut. Apakah menurutmu dunia luar akan tahu apa yang terjadi di sini? Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia mengangkat pisau ajaib dan menambatkan penjaga rumah Zuzu. Lu Chen, orang yang ingin membunuhmu adalah Duan Long Xianmen. Aku baru saja disuap. Aku tidak punya dendam padamu. Tolong lepaskan aku.
Zhuzhou Fuwei panik. Tidak, kamu mengkhianati Tuan Istana Zuzu. Saya ingin berjuang demi Tuan Istana Zuzu. Saya ingin membersihkan rumah Tuan Istana Zuzu. Lu Chen tersenyum, dan dengan santai melemparkan pisau ke-50 detik dari pembunuh abadi, dan menebas, langsung mengunci lawan. Maaf, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membersihkan pintu rumah saya? Zuzu Fuwei ketakutan, mengetahui bahwa dikurung berarti kematian, jadi dia mengangkat pedangnya untuk memblokir, dan meraung putus asa. Ledakan, pisau ajaib itu ditebang, memotong orang itu menjadi berkeping-keping, termasuk pria dan pedangnya, dan bahkan roh primordial akan dimusnahkan oleh Lu Chen. Di sisi lain, penjaga rumah palsu memanfaatkan pengejaran Lu Chen terhadap penjaga rumah asli, berlari mati-matian, dan akhirnya melarikan diri dari tumpukan kotak yang runtuh, dan melarikan diri ke ujung lembah. Namun, sebelum dia berlari ke ujung lembah, dia tiba-tiba menyadari angin kencang di belakangnya, seolah-olah ada yang mengejarnya. Hantu, dia menoleh dan melihat seorang pria berlumuran darah di belakangnya, dan dia masih tersenyum padanya, dan dia langsung ketakutan. Hantu, di mana? Hei, tidak ada hantu di Xianyu, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, oke. Orang itu menunjukkan ekspresi aneh, itu adalah Lu Chen. Langkah cahaya kekaisaran Lu Chen telah dimodifikasi oleh Dewa Roh, dan telah ditingkatkan menjadi gerak kaki terbaik dari peringkat abadi, yang sepenuhnya mengakomodasi esensi abadi, dan memiliki kaitan dengan kekuatan abadi. Kekuatan dasar Lu Chen sangat kuat, dan kecepatan langkah cahaya kekaisaran yang dia gunakan bahkan sebanding dengan Jenderal Daluo Jinxian. Penjaga rumah palsu itu hanya berada di puncak keabadian emas, dan tidak mungkin memiliki gerak kaki tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa lepas dari telapak tangan Lu Chen? Bukankah kamu pergi untuk membunuh penjaga rumah Zuzu? Mengapa kamu menyusulku lagi? Penjaga rumah palsu itu berkata dengan kaget. Ya, aku akan membunuh orang itu. Tapi orang itu sudah mati, tentu saja kamu adalah target berikutnya, dan yang terakhir. Lu Chen tersenyum. Aku berlari duluan, dan aku berlari sejauh ini, bagaimana kamu bisa menyusulku? Fuwei palsu memiliki ekspresi hantu di wajahnya, dan berkata dengan tidak percaya, kamu hanyalah puncak dari keabadian yang sebenarnya. Bahkan jika kekuatan tempurmu sangat kuat, bukan berarti kecepatanmu begitu cepat. Aku tidak tahu. Lu Chen tersenyum dan berkata, saya hanya berlari dengan santai, tetapi saya tidak berharap untuk mengejar ketinggalan. Saya sarankan Anda menerima nasib Anda. Bagaimana jika kamu tidak mengakuinya? Kata Fuwei palsu dengan wajah sedih. Aku tidak mengakuinya, tapi aku tidak ingin mati. Lu Chen tersenyum. Ya, Tuan Lu, saya benar-benar tidak ingin mati, bisakah Anda melepaskan saya? Penjaga pemerintah palsu itu memohon. Rekan tanganmu sudah mati, menurutmu apakah aku tipe orang yang membiarkanmu pergi begitu saja? Kata Lu Chen, bagaimana kamu bisa melepaskanku? Penjaga palsu itu terus memohon. Apakah baik jika aku melepaskanmu? Lu Chen bertanya balik. Selama kamu melepaskan aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata penjaga rumah palsu itu. Benar-benar, aku bersumpah. Aku dengar, kamu bersumpah kamu kentut. Tidak mungkin, aku membuat sumpah beracun. Jika aku melanggar sumpah, aku akan dibombardir oleh 5 petir di tempat, dan aku akan mati tanpa tempat untuk mati. Tidak apa-apa, izinkan saya bertanya, Anda harus menjawab dengan jujur, jika tidak, Anda akan langsung mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Saya sangat jujur, dan saya jujur. Tuan Lu, Anda dapat menanyakan apapun yang Anda inginkan. Apakah kamu murid dari Sekte Naga Patah? Saya, siapa dalang yang menyergap dan membunuhku hari ini? Di antara tim yang menyergap Lu Chen, Duan Juhua memiliki wilayah dan kekuatan tertinggi, dan tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Meskipun Krisan Patah adalah elit dari Duan Longxianmen, namun ia layak untuk melangkah ke negeri dongeng Daluo Jin, dan ia sama sekali bukan orang tingkat tinggi dari Duan Longxianmen. Namun, eselon atas dari Sekte Abadi Naga Patah agak rumit. Beberapa orang ingin Lu Chen mati, tetapi beberapa tidak. Lu Chen ingin mencari tahu, apakah Duan Juhua yang berada di balik penyergapan kali ini, atau orang tingkat tinggi dari Duan Longxianmen. Krisan rusak keluar untuk mengacaukannya, hanya mengikuti perintah, dan tidak memiliki keluhan pribadi dengannya. Namun setelah dia memenggal kepala Duan Zongting, sifat ini berubah. Duan Juhua sangat membencinya, dan ingin membunuhnya sepanjang waktu. Namun kini, Krisan Patah sudah mati.
Dia ingin mengetahui cerita di dalamnya, jadi dia hanya bisa menginterogasi Fu Wei palsu yang masih hidup, yaitu murid terakhir naga patah yang tersisa. Bagaimanapun, perang melawan puncak darah belum berakhir, dan krisan patah sudah menjadi Daluo Jinxian, jadi dia tidak bisa keluar. Oleh karena itu, Lu Chen curiga orang di balik penyergapan itu mungkin bukan krisan patah, melainkan orang lain. Kakak senior krisan, adalah pemimpin kami, kamu telah membunuhnya, semuanya sudah berakhir. Wajah Fu Wei palsu itu sedikit tidak wajar, dan dia ragu-ragu dan merespons seperti ini. Orang ini masih sedikit ragu dengan interogasi Lu Chen, dan sepertinya enggan mengungkapkan kebenarannya. Duan Juhua bukanlah eksekutif tingkat tinggi Duan Long Xianmen. Dia tidak berhak memanggil begitu banyak puncak abadi emas secara pribadi dan membawa mereka keluar untuk melancarkan serangan. Lu Chen menatap penjaga palsu itu dengan mata dingin, dan bertanya lebih lanjut, Nisue pertempuran di puncak belum berakhir, tim Daluo Jinxian dari ras manusia dan pasukan Jinxian tidak dapat meninggalkan puncak Nixue, tanpa bantuan dari yang tinggi pejabat tingkat Duan Long Xianmen, Duan Ju. Bunganya tidak bisa keluar sama sekali, dan mereka tidak bisa mengambil sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak Jinxian. Petik 2. Sebenarnya, ya. Itu adalah kakak perempuanku dari yang abadi sekte yang memerintahkan kami untuk melewati istana Master Zuzu dan meminta kakak senior Krisan untuk membawa kami pergi dari puncak Nixue secara diam-diam di malam hari. Tuan istana palsu itu menyerah pada tekanan kuat Lu Chen, dan akhirnya tidak tahan dengan pertanyaan mendesak Lu Chen, jadi dia harus mengakui kebenarannya. Kakak perempuan dari Sekte Abadi Naga Patah. Pemilik bunga krisan yang rusak. Hancurkan asapnya. Lu Chen sedikit mengernyit, dan pengakuan pihak lain membenarkan. Dugaannya, memang benar bahwa pejabat tinggi Duan Long Xianmen lah yang merencanakan penyergapan tersebut. Itu kakak senior Duan Qingyan, kata penjaga istana palsu itu. Kakak laki-lakimu, Duan Suiliu, punya janji denganku. Tempatnya di Jalan Tong Tianxian. Kami akan menemuimu di kompetisi pemeringkatan bintang. Selama periode ini, kalian dari Duan Long Xianmen ingin membunuhku. Apakah kamu tidak takut Duan Sui akan menyalahkanmu? Apakah kakak perempuanmu, Duan Qingyan, memiliki dendam terhadap Duan Suiliu, dan kamu bersikeras untuk bernyanyi menentangnya? Lu Chen bertanya balik. Tidak, kakak perempuan dan kakak laki-laki adalah pasangan peri. Kakak perempuan paling mendengarkan kakak laki-laki. Jadi bagaimana dia bisa melawan kakak laki-laki? Hanya saja penampilanmu baru-baru ini terlalu kuat, bahkan Daluo Jinxian pun bisa terbunuh. Kakak perempuan berpikir bahwa kamu adalah ancaman bagi kakak, dan dia tidak ingin kamu terus tumbuh, dan ingin membunuhmu lebih awal. Terlebih lagi, kalian keturunan 9 naga terlahir sebagai musuh Duan Long Xianmen, jadi bisa dimengerti jika kakak senior ingin membasmimu. Kata penjaga istana palsu itu. Duan Qingyan ingin membunuhku, kenapa dia tidak datang sendiri? Dikatakan bahwa jika air yang pecah tidak ada, dia adalah puncak Daluo Jinxian terkuat di umat manusia. Dia tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian. Jika dia keluar sendiri, aku tidak bisa mengalahkannya sekarang. Tapi dia mengirim krisan patah, yang baru saja menerobos Daluo Jinxian, dan hanya membawakanmu sekelompok bajingan Jinxian. Apa kamu tidak tahu kemungkinan kegagalannya? Kata Lu Chen, pertempuran di puncak Nixue sedang menegangkan, dan Tong Tianxianlu telah menarik perhatian kakak perempuan itu. Ada tekanan besar bagi kakak perempuan senior untuk membiarkan kakak perempuan Krisan pergi secara diam-diam, dan tidak mungkin menarik Daluo Jinxian lainnya lebih. Puncak Nixue sekarang menjadi medan perang Daluo Jinxian. Tidak mungkin bagi kami Jinxian untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kami hanya dapat melakukan logistik dan melakukan pekerjaan sambilan di belakang. Jika tidak kami tidak akan bisa keluar. Selain itu, kami memiliki rencana komprehensif untuk membunuhmu. Dengan kemampuan tubuh roh air untuk menghancurkan Zheng He, dan serangan diam-diam terakhir kakak senior Krisan, dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Sayang sekali, kamu terlalu kuat, kamu punya banyak cara, dan kamu waspada, dan kamu telah membuat kami gagal. Sebenarnya, tidak peduli kita berhasil atau tidak, kakak tertua tidak akan tahu. Kata penjaga rumah palsu itu, kamu tidak menarik kepalaku ke belakang, bagaimana mungkin Duan Qingyan tidak tahu bahwa kamu telah gagal? Lu Chen bertanya balik, setelah kakak tertua, biarkan kami pergi, dia tidak akan lagi berada di puncak Nixue, dan membunuhmu adalah perintah terakhirnya. Penjaga rumah palsu itu berkata,
Kemana dia pergi? Lu Chen mengerutkan kening, dan wajahnya segera tenggelam. Terakhir kali di kota Zuzu, Duan Qingyan menginginkan nyawanya, tetapi dia diselamatkan oleh penguasa Zuzu dengan imbalan keuntungan. Tentu saja, penguasa istana Zuzu bukanlah orang baik, dan tujuan menjaganya juga tidak murni, dan dia langsung dikirim ke Gunung Mingku untuk melawan Shuro. Dan dia memenangkan pertempuran di puncak Duanwu, dan baru saja kembali ke Zuzu, tetapi Duan Qingyan tidak melepaskannya, dia tidak tahan dengan nada ini. Setelah dia memutuskan untuk menerobos keabadian emas, dia harus menemukan Duan Qingyan untuk menyelesaikan masalah, dan menyela gerbang abadi naga dengan tamparan keras di wajahnya. Tetapi penjaga rumah palsu mengatakan bahwa Duan Qingyan tidak berada di puncak Nixue. Dan penyergapan ini adalah perintah terakhir Duan Yanyan. Bukankah itu berarti Duan Qingyan telah meninggalkan Zuzu? Duan Qingyan tidak ada di Zuzu, bagaimana dia bisa membalas dendam? Jalan abadi Tongtian, penjaga rumah palsu itu melirik ke arah Lu Chen, dan berkata lagi, kakak perempuan telah menerobos dan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Dia tidak diizinkan untuk tinggal di negeri dongeng penglai lebih lama lagi, dan pertempuran di puncak Nixue juga telah terjadi, berubah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia harus melalui. Laporkan ke Jalan Tianxian. Petik 2. Kakak perempuanmu sangat kejam. Sebelum dia pergi, dia masih ingin mengirim seseorang untuk membunuhku. Ini untuk membawa dendam ke Jalan Tongtian. Mendengar ini, Lu Chen sangat kesal, dan berkata sambil mendengus dingin, lupakan, aku akan pergi ke Jalan Tongtian di masa depan, dan menyelesaikan rekening dengannya dan Duan Suiliu di sana. Pewaris 9 naga, kamu hanya berada di puncak keabadian sejati sekarang, dan kamu berjarak 3 alam besar dari keabadian tingkat tinggi. Berapa lama Anda harus berlatih? Setelah Anda menyelesaikan kultivasi Anda akan memenuhi syarat untuk pergi ke Jalan Tongtianxian. Budidaya kakak laki-laki dan perempuan senior saya mungkin akan lebih tinggi lagi. Anda tidak bisa menjadi lawan mereka. Untuk kontes bintang, saya sarankan Anda melupakannya. Itu adalah arena keabadian tingkat tinggi. Anda tidak punya waktu sekitar 100 tahun untuk berlatih, dan Anda tidak akan bisa mencapai level itu sama sekali. Penjaga rumah palsu itu berkata, saya tidak ingin Anda mengkhawatirkan masalah ini untuk saya. Anda harus terus menjawab pertanyaan saya. Lu Chen mendengus lagi, dan bertanya lagi, setelah Duan Qingyan pergi, siapa yang bertanggung jawab atas Duan Long Xianmen Anda? Tentu saja itu adalah penguasa dari Sekte Abadi Naga Rusak kami. Hanya saja, dengan adanya adik laki-laki junior, ketua sekte harus memberinya 7 poin. Mulai sekarang, adik laki-lakiku yang junior akan mengambil keputusan akhir tentang banyak hal penting dalam sekte abadiku, dan ketua sekte tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kata penjaga rumah palsu itu, master sektemu juga seorang yang lembut, bukankah adik juniormu Duan Yingjun? Lu Chen bertanya, tepat, penjaga rumah palsu itu mengangguk, dan untuk bertahan hidup, dia mengatakan semuanya, adik laki-lakiku adalah cucu dari Patriark Duan Long. Belum lagi master sekte ada di depannya, bahkan master dari rumah Zuzu harus memberikannya wajahnya. Pria tampan itu bukan pria baik, dia membuatku banyak masalah saat menilai dan Xian. Lu Chen mencibir, dan berkata lagi, namun, dia sedikit berbeda dari Duan Qingyan. Ketika Duan Qingyan menatapku, dia selalu memiliki tatapan mematikan di matanya, tapi ternyata tidak. Tentu saja adik laki-lakiku tidak ingin membunuhmu. Dia ingin menunggumu dewasa sebelum mengalahkanmu. Bagaimanapun, keturunan 9 naga sangat terkenal di negeri dongeng. Siapapun yang mengalahkan keturunan 9 naga akan terkenal di negeri dongeng. Kakak tertua ingin mengalahkanmu, dan adik laki-laki juga ingin mengalahkanmu. Mereka semua ingin memecahkan rekor keturunan 9 naga. Hanya saja wilayahmu sebelumnya rendah dan kekuatan tempurmu lemah. Tidak ada kehormatan untuk mengalahkanmu. Sekarang sedikit berbeda. Penampilanmu di puncak Duanwu telah dilaporkan. Kakak perempuanku memutuskan untuk tidak mempertahankanmu, tetapi adik laki-lakiku tertarik padamu. Fuwei palsu berkata begitu. Duan Yingjun ingin bertarung denganku. Lu Chen mengangkat alisnya. Segera setelah pertempuran di puncak Nixue selesai, adik laki-lakiku pasti akan bertarung denganmu, dan itu akan berada di atas kerumunan. Kata penjaga rumah palsu itu. Duan Qingyan menerobos. Mengapa Duan Yingjun tidak menerobos? Lu Chen bertanya tentang intinya, dan lebih memperhatikan masalah ini. Jika Duan Yingjun juga menerobos, maka dia harus pergi bersama Duan Qingyan.
Jika dia tetap tinggal, itu berarti dia masih abadi tingkat menengah dan tidak melangkah. Kakak perempuan adalah puncak dari veteran Daluo Jinxian. Dia telah lama terjebak di dunia ini. Tidak mengherankan jika bisa menerobos kapan saja. Fu Wei palsu berkata lagi, adik muda muncul kemudian, dan belum lama ini dia mencapai puncak Daluo Jinxian. Tidak ada cukup waktu untuk curah hujan, dan wajar jika dia tidak menerobos. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk. Tuan Lu, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Penjaga istana palsu itu bertanya dengan hati-hati. Saya tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Kata Lu Chen, pada kasus ini, tidak ada yang salah dengan penjahatnya. Bisakah penjahatnya pergi? Fu Wei palsu bertanya dengan polos. Kamu boleh pergi sekarang. Lu Chen mengangguk lagi. Terima kasih, Tuan Lu. Penjaga rumah palsu itu sangat gembira dan segera bergegas pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, terdengar suara siulan keras dari belakangnya, dan dia tiba-tiba terkunci. Kekuatan pisau terkunci. Penjaga rumah palsu itu menoleh ke belakang dan melihat sebilah pisau menebas ke arahnya, dan dia ketakutan saat itu juga. Ledakan, bilahnya ditebas, dan penjaga rumah palsu itu bahkan tidak bereaksi, dan dipotong menjadi kanopi darah, dan daging serta darahnya tumpah di negeri dongeng. Lu Chen, kenapa kamu membunuhku? Bukankah kamu bilang aku boleh pergi? Roh primordial melarikan diri, berteriak dengan marah. Ya, kamu boleh pergi, kamu boleh melanjutkan perjalanan. Lu Chen berkata dengan dingin, dan pada saat dia mencabut pisaunya, dia melepaskan jarinya dan menunjuk ke roh primordial. Tidak, roh primordial meraung putus asa, tapi terkena kekuatan jari saat mengaum, dan langsung menghilang. Tidak peduli ukuran tubuhmu, jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu akan dibunuh. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dan melapor? Lu Chen mengumpat dengan marah, lalu menyalakan tangga cahaya kekaisaran, dan bergegas menuju ujung lembah. Berlari keluar dari lembah sungai, dan mendaki gunung peri yang tak terhitung jumlahnya, butuh beberapa jam bagi Lu Chen untuk bergegas keluar dari pegunungan besar yang tidak bisa terbang ini. Daerah ini relatif terpencil, tidak ada kota peri, dan tentu saja tidak ada susunan peri teleportasi yang dapat digunakan. Lu Chen tidak repot-repot mencari susunan teleportasi lagi, wilayahnya juga tinggi, dan kecepatan terbangnya tidak lambat, jadi dia terbang sendiri. Di puncak Nixue, di puncak, Daluo Jinxian dari ras manusia bertahan dengan berbahaya, mengalahkan serangan lain dari Daluo Jinxian dari ras monster. Ras monster mundur, dan umat manusia punya waktu untuk beristirahat. Tetapi pertempuran terlalu sering terjadi, dan tim Daluo Jinxian dari ras manusia tidak hanya kelelahan, tetapi juga mempengaruhi budidaya mereka, dan mereka banyak mengeluh. Tapi keluhan tetaplah keluhan, selama Yao Zu tidak berhenti bertarung, pertempuran ini harus terus berlanjut. Puncak Nixue adalah pintu gerbang ke Zuzu, jika Anda kehilangannya sekali, Anda tidak boleh kehilangannya lagi. Jika tidak, akan sulit bagi umat manusia untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di Zuzu, dan bahkan ada bahaya diusir dari Penglai Wonderland oleh ras monster. Di sudut puncak, beberapa pembangkit tenaga listrik besar ras manusia Luo Jinxian sedang berkumpul, mendiskusikan masalah besar yang merepotkan. Masalah besar ini adalah setelah Duan Qingyan menerobos, dia meninggalkan medan perang dan pergi ke Jalan Tongtian. Di masa lalu, Duan Suiliu adalah orang paling berkuasa di Zuzu. Dia menekan Yao Zu selama bertahun-tahun, sehingga Yao Zu tidak pernah berani memulai medan perang Daluo Jinxian. Setelah Duan Sui pergi, Duan Qingyan menjadi yang terkuat di Zuzu, namun Yao Zu berani memulai medan perang Daluo Jinxian. Meski Duan Qingyan jauh kalah dengan Duan Suiliu, namun setidaknya ia bisa bertarung 5 lawan 1, dan kekuatan tempurnya masih cukup kuat. Dia hampir tidak bisa berdiri sendiri, yang membuat Yao Zu sedikit cemburu. Tapi begitu Duan Qingyan pergi, orang terkuat nomor 1 di Zuzu jatuh ke tangan Duan Yingjun, dan dia sedikit tamat. Duan tampan juga kuat, dan juga termasuk dalam tipe tak terkalahkan di level yang sama, tapi masih sedikit kurang menarik dibandingkan Duan Qingyan. Duan Qingyan 1 lawan 5, tapi Duan Yingjun 1 lawan 3. Ini tertinggal 2 peringkat dalam total kekuatan tempur. Ras monster sama sekali tidak takut menjadi tampan, frekuensi serangannya meningkat, dan telah terjadi banyak pertempuran, yang membuat situasi di pihak umat manusia menjadi cukup buruk. Terakhir kali,
4 ras utama dari negeri ajaib gunung dan laut datang untuk membantu, dan kekuatan umat manusia meningkat pesat, dan mereka melakukan serangan balik terhadap puncak darah. Pasukan sekutu dari 5 ras mengalahkan Yaozu dalam satu gerakan, menyebabkan kerugian besar pada Yaozu, dan merebut kembali puncak Nixue. Meski begitu, jumlah Daluo Jinxian yang tersisa di ras monster masih lebih banyak dibandingkan ras manusia. Umat manusia berada dalam posisi yang dirugikan dalam hal jumlah, dan telah kehilangan Duan Qingyan yang kuat, jadi akan ada hantu jika tidak ada masalah. Monster-monster itu sepertinya mencium asap hijau dan pergi. Sekarang mereka mati-matian menyerang puncak Nixue, dan kita menderita kerugian besar. Kepala Sekte Abadi Yin Xuang mengerutkan kening, dan berkata lagi, jika kita terus melakukan ini, cepat atau lambat Daluo Jinxian kita akan dihabisi oleh Yaozu, dan puncak Nixue tidak akan mampu menahannya, Zuzu juga tidak akan mampu untuk menahannya. Sekte Abadi Naga-Naga adalah kepala dari 4 sekte besar abadi, dengan kekuatan terkuat. Jika mereka tidak dapat memimpin semua orang untuk menahannya, maka mereka benar-benar tidak tahan. Gui Jing, Master Huanyin Xianmen, mengajukan pertanyaan itu kepada Duanlong Xianmen. Tuan pintu yang terputus, jangan diam, kamu harus bicara. Master Sekte Lingqiao Xianmen menoleh dan memandang Master Sekte Duanlong Xianmen. Sekte kami memiliki peraturan, yang kuat dihormati, dan yang paling berkuasa memiliki keputusan akhir. Duan Wugu, Master Sekte Duanlong Xianmen, memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia langsung berlatih Tai Chi, dan kemudian melontarkan pertanyaan itu kepada Duan Yingjun. Karena Duan Yingjun adalah orang terkuat dari Sekte Abadi Duanlong, dan juga orang terkuat nomor 1 di Zuzu, dan Patriark Duanlong adalah Da Beishan. Jadi ada Duo Yingjun, ini bukan gilirannya menjadi master, dan dia tidak ingin menjadi master. Penghindaran Duan Wugu langsung membuat Duan Yingjun naik ke atas panggung dan menjadi fokus penonton. Master dari rumah Zuzu, master dari Sekte Yingxiao, master dari Sekte Huanyin dan master dari Sekte Lingqiao, serta pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian lainnya, semua mata tertuju pada Duan Yingjun. Pada saat itu, butiran keringat membasahi dahi Duan Yingjun, dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku. Dalam situasi saat ini, dia jelas bukan anak laki-laki tercantik di antara penonton, tapi anak laki-laki paling berkulit hitam di antara penonton. Setelah 4 ras utama di negeri ajaib laut gunung mundur, ras manusia dan ras monster bertempur dalam lusinan pertempuran. Pertarungannya sangat sengit, dan Daluo Jinxian menderita banyak kerugian. Kekuatan tempur kelas atas umat manusia semakin berkurang, dan bahkan asap hijau yang pecah pun hilang. Pertarungan selanjutnya akan lebih sulit, dan kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menahan serangan ras monster, dan kehilangan Nixue Peak lagi. Sebagai Daluo Jinxian terkuat dari umat manusia saat ini, dia harus memikul tanggung jawab yang berat untuk melawan ras monster dan memimpin umat manusia untuk memenangkan pertempuran kelas atas satu demi satu. Ini selalu menjadi peraturan Zuzu. Sekarang semua orang memandangnya, bukan karena dia tampan, tetapi karena mereka menunggunya menemukan cara untuk membantu umat manusia melewati kesulitan. Melakukannya sendiri, dia baik-baik saja. Dia tidak memiliki masalah dalam berperang untuk membunuh musuh. Namun dalam hal menyusun strategi, dia memang tidak berbakat, dan pikirannya sedang kacau. Apakah ada cara kentut? Tetapi semua orang menunggunya berbicara, dan tidak mungkin dia diam atau bahkan kentut. Bagaimana kalau mengeluarkan perintah ke negeri ajaib gunung dan laut agar 4 ras besar diperkuat lagi? Benar-benar tidak ada jalan lain, jadi Duan Yingjun tidak punya pilihan selain melakukan tindakan bodoh, namun langsung ditolak oleh kepala istana Zuzu. Shuro berwajah putih berkolusi dengan binatang abadi, secara serius mengancam negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan bahkan menyerang Gunung Mingku. Puncak Duanwu, medan perang perbatasan Gunung Mingku, telah memulai pertempuran Daluo Jinxian, dan hampir semua kekuatan tempur kelas atas dari 4 ras besar bertempur di sana. Shuro berwajah putih mendapat dukungan dari binatang abadi, dan kekuatannya lebih besar dari gabungan 4 ras utama. 4 ras besar hampir tidak mampu mengangkat kepala mereka, dan mereka mengandalkan ras manusia kita untuk mendapatkan bala bantuan. Bagaimana bisa mereka memiliki kekuatan untuk mendukung umat manusia kita? Tuan Istana, saya tidak dapat mengeluarkan perintah ini, bahkan jika dikeluarkan, itu akan sia-sia. Kata Tuan Istana Zuzu, bukankah ada kabar dari puncak Duanwu bahwa pasukan Shuro telah berhasil dipukul mundur? Duan Yingjun berkata lagi,
sejak pertempuran di puncak Duanwu telah berakhir, mengapa 4 ras besar tidak dapat menyisihkan kekuatan mereka dan datang untuk mendukung umat manusia kita? Pasukan Sura baru saja mundur dari puncak Duanwu, dan tidak mundur ke wilayah mereka. Mereka bisa kembali kapan saja. Zuzu Mansion melihat ke arah Duan Yingjun, dan berkata, situasi di puncak Duanwu masih tidak stabil. 4 ras besar hanya bisa tertinggal. Jangan berharap mereka keluar untuk membantu. Kita manusia hanya bisa melawan ras monster sendiri. Kami memiliki terlalu sedikit orang, tanpa bantuan asing, cepat atau lambat kami tidak akan dapat mempertahankan puncak Nixue. Duan Yingjun mengerutkan kening dan berkata dengan pesimis. Belum tentu, kami tidak memiliki bantuan luar negeri, tetapi umat manusia kami masih memiliki orang-orang yang mampu. Selama dia bisa datang tepat waktu, sebelum serangan Yaozu berikutnya, mungkin kita bisa kembali. Penguasa istana Zuzu tidak pesimis, tapi matanya bersinar penuh harapan. Dia, siapa dia? Apakah dia sendirian? Apakah dia ada Luo Jinxian yang lebih kuat? Mendengar ini, keempat master sekte bertanya satu demi satu, semuanya merasa sangat penasaran. Duan Sui telah tiada, Duan Qingyan telah tiada, hanya menyisakan Duan Yingjun sebagai yang terkuat di Zuzu. Saat itu, Duan Qingyan masih di sana, dan Duan Yingjun serta Duan Yingjun bergabung untuk melawan klan monster, dan mereka bertarung sangat keras. Sekarang Duan Qingyan telah tiada, melihat seluruh Zuzu, siapa lagi yang lebih kuat dari Duan Yingjun? Siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur untuk memutus aliran air, dan dapat membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri? Lu Chen, kepala rumah Zuzu menyebut nama seseorang dengan ringan, yang segera menimbulkan keraguan dari 4 master sekte utama. Bukankah itu Lu Chen hanya berada di puncak keabadian sejati? Dengan alam rendah seperti itu, bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang yang cakap? Biarpun keturunan 9 naga sangat bagus, itu tergantung levelnya. Levelnya terlalu rendah, tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa pergi kemana-mana. Itu sangat sesat, tapi masalahnya dia hanya bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, tapi kekuatan tempurnya tidak cukup. Ada terlalu banyak Daluo Jinxian di tahap akhir dan tahap puncak klan iblis. Bisakah dia membantu kami membagikan ini? Petik 2. Benar, kita membutuhkan orang kuat dengan kekuatan bertarung Duan Suiliu. Jika Lu Chen memiliki ranah Daluo Jinxian, maka Nixue Peak tidak akan khawatir, tapi sayangnya dia tidak. Keempat guru itu berkata satu demi satu bahwa tidak ada yang optimis tentang Lu Chen, dan mereka semua merasa bahwa guru Zuzu terlalu naif. Lu Chen membuat rekor yang menggemparkan di puncak Duanwu, dan juga menggunakan cara yang luar biasa untuk membantu 4 ras besar memenangkan medan perang Daluo Jinxian. Masalahnya, ini adalah puncak Nixue, tidak ada benteng yang kuat di sini, dan musuh tetaplah monster dengan IQ lebih tinggi. Lu Chen mungkin tidak bisa mengulangi kejayaan puncak Duanwu. Bagaimanapun, Lu Chen hanya dapat membunuh Daluo Jinxian tahap tengah, tetapi belum membunuh Daluo Jinxian tahap akhir. Dengan kata lain, Lu Chen hanya memiliki kekuatan tempur ini, yang masih jauh dari cukup. Yang dibutuhkan umat manusia adalah Daluo Jinxian sekuat Duan Suiliu, yang bisa bertarung 10 atau bahkan lebih dengan 1, dan kemudian dia bisa membalikkan keadaan. Menurut berita dari puncak Duanwu, kekuatan tempur Lu Chen belum mencapai level puncak Daluo Jinxian. Namun, keterampilan tempur Lu Chen sangat kuat, dan dia membunuh musuh dengan sangat cepat, bahkan yang terkuat dari puncak Daluo Jinxian. Dikatakan bahwa ketika dia memenggal kepala Sura di tahap tengah Daluo Golden Immortal, selama itu saat dia berhasil menebas, itu akan menjadi satu pisau pada satu waktu, dan lawannya hampir tidak memiliki perlawanan. Yang lebih abnormal lagi adalah dia menebas, tidak hanya memenggal kepala target, tetapi juga memenggal kepala binatang peri gunung target. Jajaran binatang abadi itu cocok dengan Sura. Binatang abadi di bawah kursi Sura di tingkat tengah Daluo Jinxian adalah tingkat tengah dari peringkat ke-8. Artinya, jika Lu Chen jatuh dengan pedangnya, itu setara dengan memenggal 2 Daluo Jinxian tingkat menengah pada saat yang sama, menyebabkan kerugian besar pada Sura itu. Keterampilan tempur Lu Chen sangat kuat dan menakutkan, bahkan jika dia menghentikan aliran saat itu, dia tidak dapat melakukannya. Jadi, kepala istana berpikir bahwa Lu Chen ada di sini, jadi ada kemungkinan membantu kita mengalahkan Yaozu. Penguasa istana Zuzu menjelaskannya seperti ini. Dia bukan orang terkuat di Zuzu, tapi dia selalu menjadi penguasa Zuzu. Dia tahu lebih banyak informasi daripada yang lain,
sehingga dia dapat merencanakan taktik yang lebih baik secara alami. Oleh karena itu, dia sangat percaya pada Lu Chen, dan sangat yakin bahwa kedatangan Lu Chen akan membawa awal kemenangan. Tuan Istana berarti dia ingin menetapkan jarak pertempuran untuk Lu Chen, agar Lu Chen dapat secara khusus membunuh Daluo Jinxian tingkat menengah dari klan iblis. Mendengar bahwa penguasa Istana Zuzu begitu baik kepada Lu Chen, Duan Yingjun sedikit kesal, dan bertanya balik seperti ini. Benar, itulah rencana pemerintah ini. Lu Chen tidak hanya ingin membunuh Daluo Jinxian tahap tengah dari klan monster, tetapi juga mengontrak Daluo Jinxian tahap awal dari klan monster. Penguasa Zuzu mengangguk dan berkata, pertempuran kelas atas dari klan monster. Tidak peduli berapa banyak personel yang ada, pasukan jangka awal dan menengah masih menjadi mayoritas, yang juga merupakan dasar dari pertempuran kelas atas. Selama Lu Chen meletakkan dasar bagi kekuatan tempur kelas atas Yaozu, sisa kekuatan tahap akhir dan puncak Yaozu terbatas, dan mereka tidak akan mampu menahan kita pada saat itu. Taktik ini bukanlah hal baru. Lu Chen menggunakan taktik ini di puncak Duanwu, dan itu sangat efektif. Meskipun puncak Nixue bukanlah puncak Wu patah, kamu bisa mencobanya. Jika trik ini juga efektif melawan Yaozu, maka kesulitan kita dapat diselesaikan. Yaozu hanya bisa dengan patuh mundur ke negeri ajaib 10.000 gua, dan bahkan tidak mencoba memikirkan tentang puncak Nixue. Penguasa Istana Zuzu berhenti sejenak, dan mengatakannya lagi. Rencana ini kedengarannya layak. Rencananya bagus. Masalahnya adalah Yaozu jauh lebih pintar dari Sura. Asura akan menderita karena Lu Chen, tapi bukan berarti Yaozu juga akan menderita karenanya. Orang-orang Yaozu semuanya adalah hantu dan hantu. Aku tidak percaya mereka bisa membodohi Lu Chen. Percaya atau tidak, itu tidak ada gunanya. Tidak ada jalan lain sekarang. Selama Lu Chen datang, dia harus diseret ke medan perang. Keempat Master Sekte berdiskusi satu demi satu dan mengungkapkan pendapat mereka. Bagaimanapun, mereka masih kurang optimis terhadap Lu Chen, tetapi karena situasinya, mereka hanya bisa memperlakukan kuda mati itu seperti kuda hidup. Lu Chen, di mana dia sekarang? Duan Ying bertanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia telah kembali ke Zuzu, dan kepala istana telah mengirim seseorang untuk memberitahunya agar datang. Kata Tuan Istana Zuzu, bagus sekali. Jika dia datang, saya ingin melihat kekuatan tempurnya, apakah sekuat itu? Duan Yingjun mencibir dingin, dan berkata dengan cara yang aneh, saya khawatir, orang itu Lu Chen memenangkan pertempuran di puncak Duanwu, dan dia sangat percaya diri sehingga dia memenangkan pertempuran, jadi dia belum kembali ke Tuan Istana untuk waktu yang lama. Meskipun dia adalah keturunan 9 naga, dia belum tumbuh sampai pada titik di mana penguasa istana takut, jadi dia seharusnya tidak memiliki aura sebesar itu. Kepala Istana Zuzu berhenti sejenak, lalu berkata, jika dia berani melanggar perintah kepala istana, dan tidak datang ke puncak Nixue untuk kembali ke kepala istana, Tuan Istana pasti akan membuatnya terlihat bagus. Mungkin, Duan Yingjun tersenyum tipis, mengatakan sesuatu dengan santai, dan berhenti berbicara dengan kepala Istana Zuzu. Karena dia mengetahui sesuatu, Lu Chen mungkin telah naik ke surga dan kembali ke tahtanya, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa datang. Sebelum Duan Qingyan pergi, Duan Zhuhua tiba-tiba menghilang, dan beberapa murid Duan Long yang berada di belakang sebagai pendukung, juga menghilang pada saat yang bersamaan. Dia menduga Duan Qingyan tidak ingin melepaskan Lu Chen, dan meminta Duan Zhuhua memimpin seseorang untuk membunuh Lu Chen. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen kuat, namun tidak terlalu kuat. Selama krisan yang rusak dirancang, ia masih mampu membunuh Lu Chen. Secara khusus, alam Lu Chen hanya berada di puncak keabadian sejati, dan kekuatan fisiknya terbatas. Dia pasti tidak akan mampu menahan pengepungan Duan Krisan dan sekelompok murid Duan Long. Oleh karena itu, dia mengira Lu Chen akan dibunuh oleh krisan yang rusak, dan tidak mungkin dia bisa bertahan untuk membalikkan puncak darah. Hanya saja orang-orang dari mansion ini sudah lama pergi. Karena tidak membawa Lu Chen ke sini, apakah akan ada masalah di sepanjang jalan? Istana Master Zuzu tiba-tiba mengerutkan kening, dan mengatakannya lagi. Lu Chen harus datang. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian, siapa lagi yang berani mengganggunya? Duan Yingjun tersenyum, dan berbicara dengan sedikit yin dan yang, dan sedikit sarkasme. Dan di saat berikutnya, sebuah suara datang dari bawah gunung,
membuat senyuman Duan yang tampan itu kaku di tempat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Lu Chen tidak mempermalukan misinya, mendukung Gunung Minggu, dan pensiun setelah dia berhasil. Dia di sini untuk melapor kepada tuan rumah Zuzu. Itu adalah suara Lu Chen, penuh energi, dan menyebar ke seluruh puncak Nixue. Pada saat itu, di puncak Nixue Peak, mata Daluo Jinxian dari semua ras berbinar, dan mereka semua melihat ke bawah gunung. Banyak umat manusia mengetahui bahwa Lu Chen diutus oleh penguasa istana Zuzu untuk mendukung Gunung Minggu. Semua Daluo Jinxian dari umat manusia tahu lebih banyak bahwa penguasa istana Zuzu hanya mengirim Lu Chen sebagai bala bantuan, dan itu akan membiarkan Lu Chen mati. Di permukaan, penguasa istana Zuzu mengatakannya dengan baik, Lu Chen dapat menghancurkan pasukan musuh yang abadi, dan dia hanya perlu berpartisipasi dalam medan perang abadi sejati ketika dia pergi ke Gunung Minggu. Faktanya, ketika dia sampai di wilayah Mingzu, Lu Chen tidak bisa menahan diri. Karena Lu Chen dapat menyapu medan perang keabadian sejati, dia tidak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level. Kemudian, klan Ming pasti ingin Lu Chen bertarung di medan perang abadi emas, dan kemudian Lu Chen harus pergi juga. Hasil dari itu, Lu Chen tidak hanya bertarung di medan perang Golden Immortal, tetapi juga di medan perang Daluo Golden Immortal, jadi itu pasti menjadi alasan mengapa dia tidak bisa menahan diri. Namun, Lu Chen terlalu kuat, bukan saja dia tidak mati di medan perang Gunung Minggu, dia bahkan memenangkan pertempuran tersebut. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Sekarang Lu Chen ada di sini, bisakah mata pembangkit tenaga listrik besar Luo Jinxian itu tidak bersinar? Tidak bisakah mereka melihat pria yang akan menjadi pria tercantik di antara penonton? Lu Chen, waktu yang tepat, waktu yang indah, dan kedatangan tepat waktu. Kepala istana Zuzu sangat gembira, dan berkata lagi, cepatlah, di atas puncak, kepala istana membutuhkanmu. Sesaat kemudian, sesosok tubuh bergegas menuruni gunung, dan segera sampai ke kepala rumah Zuzu. Saya telah melihat kepala istana, dan saya juga melihat kalian, kakak-kakak. Lu Chen terkekeh, mengatupkan kedua tangannya, dan membungkuk kepada semua orang. Kami berempat adalah master sekte, bukan bos besar, jadi jangan bicara hal biasa, oke? Duan Wugu menatap Lu Chen yang tersenyum, dan tidak bisa menahan cemberut, menegurnya seperti ini. Baiklah, kalau begitu aku telah bertemu dengan master sekte. Lu Chen terus tersenyum, dan mengubah alamatnya, hanya untuk memuaskan keinginan bos itu, toh tidak ada uang. Saya mendengar bahwa di Gunung Minggu, Anda mengalahkan pasukan abadi emas Sura dan juga mengalahkan pasukan abadi emas Sura. Pada akhirnya, Anda bahkan mengalahkan pasukan abadi emas besar Sura. Apakah itu benar? Duan Yingjun menatap Lu Chen dengan dingin, mengajukan pertanyaan dengan sadar. Tidak, itu semua hanyalah rumor. Rumor harus dihentikan pada orang bijak. Aku dengar kamu orang bijak, jadi kamu pasti tidak mau mendengarkan rumor. Lu Chen melihat ke arah Duan Yingjun, dan hanya membuka matanya untuk berbicara omong kosong, sambil langsung menyangkal Duan Yingjun, dia juga menamparkan Duan Yingjun di depan umum, dan Duan Yingjun sangat marah. Tidak masalah apakah saya orang bijak atau tidak. Yang penting kamu harus mengatakan sesuatu. Jangan buka mata dan bicara omong kosong. Di depan umum, Duan Yingjun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Chen, jadi dia harus menatap Lu Chen dengan marah dan berkata, saya selalu berpikir bahwa tidak peduli betapa hebatnya keturunan 9 naga, mereka masih perlu tumbuh dewasa, jika tidak, kekuatan tempur mereka tidak dapat ditingkatkan. Tapi kalian 9 naga, penerusnya menumbangkan imajinasi saya, alam puncak dari keabadian sejati memiliki kekuatan untuk membunuh tahap tengah Daluo Jinxian. Jika ini memungkinkan Anda untuk menerobos Jinxian, Anda bahkan mungkin dapat membunuh puncak dari keabadian. Daluo Jinxian, petik 2, tidaklah cukup untuk menerobos ke Golden Immortal, tapi tidak terlalu buruk untuk menerobos ke Great Luo Golden Immortal. Aku bukan dewa, dan percuma jika kamu melebih-lebihkanku. Lu Chen langsung menyangkalnya, dan menggali lubang untuk pria tampan yang sombong dan tidak punya otak ini.